Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek kami dengan judul Perancangan Sistem Toko Emas Singgala. Sebelumnya perkenalkan, saya Hadim Gustina dengan NIM 2317020040 dan rekan saya Mandari dengan NIM 2317020008. Dan saya sendiri Tifka Kakak Asni dengan NIM 2317020036. Saya Kamaliza dengan NIM 2317020047. Yang pertama yaitu mengenai profil klien. Toko emas Singgala ini merupakan salah satu toko emas yang berada di area Bukit Tinggi, beralamat di Jalan Banjar 40, nomor 10, Alur Tajungkang, Takasawa, Kecamatan Buku Panjang, Kota Bukit Tinggi. Toko ini menjual berbagai jenis perhiasan emas seperti kalung, cincin, gelang, dan lain-lain. Nah, permasalahan yang dihadapi pada transaksi emas yang sebagian besar masih dilakukan secara manual, yang biasanya ketika ingin membeli atau menjual emas, mereka harus datang langsung ke toko. Ini tentu cukup merepotkan, terutama bagi orang-orang yang punya kesibukan atau tempat tinggal yang jauh dari toko emas. Selain itu, menyimpan emas secara fisik juga punya risiko, seperti bisa saja terjadi kehilangan atau pencurian, butuh biaya tambahan untuk penyimpanan yang aman seperti brankas, dan kurang fleksibel kalau sewaktu-waktu ingin menjual emasnya. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Use case diagram ini adalah menggambarkan interaksi yang terjadi antara aktor dengan sistem, di mana use case ini biasanya diawali dengan kata kerja. Use case juga menggambarkan menjelaskan fitur apa saja sih yang ada pada sistem ini. Pada sistem ini terdapat dua aktor, yaitu aktor pelanggan dan aktor admin. Di sini aktor admin bisa melakukan login, daftar, melihat akun pelanggan, validasi pembayaran, melihat tabungan pelanggan, dan juga bisa melakukan update harga emas. Di aktor pelanggan juga bisa melakukan login, daftar, melihat daftar emas, melihat harga emas, bisa melakukan membeli emas, bisa melakukan pembayaran, dan juga bisa melakukan booking pengambilan emas. Selanjutnya yaitu activity diagram. Activity diagram menggambarkan bagaimana alur aktivitas proses dalam sebuah sistem. Pada sistem ini kami mengambil aktivitas booking pengambilan emas. Proses ini diawali ketika si pelanggan mengklik menu fisik dan selanjutnya mengisi berapa banyak sih emas yang akan diambil. Selanjutnya sistem akan mengecek apakah saldo dari pelanggan cukup atau tidak. Jika saldo pelanggan tidak cukup, maka sistem akan memberikan notifikasi kepada pelanggan bahwasanya penolakan untuk pengambilan emas. Namun jika saldo pelanggan cukup, maka akan diteruskan kepada admin untuk divalidasi. Selanjutnya si pelanggan setelah permintaan divalidasi oleh si admin, maka pelanggan langsung datang ke toko untuk mengambil emas. Sebelum si admin menyerahkan emas, si admin akan melakukan pengecekan data pelanggan untuk memastikan apakah pelanggan itu benar-benar melakukan booking pengambilan emas. Selanjutnya si pelanggan akan menyerahkan emas dan otomatis saldo tabungan pada pelanggan akan berkurang. Selanjutnya yaitu kelas diagram. Kelas diagram di sini adalah menggambarkan bagaimana struktur kelas dalam sebuah sistem. Di sini kami menggunakan kelas pengguna, di mana kelas pengguna ini adalah sebagai induk dari kelas dan juga memiliki dua turunan, yaitu turunan kelas pelanggan dan kelas admin. Di dalam kelas diagram ini terdapat atribut dan komparatif. Atribut ini adalah yang menjelaskan kelas dari kelas tersebut. Selanjutnya komparatif itu adalah kegiatan apa saja sih yang bisa dilakukan dari kelas tersebut. Misalnya dari kelas pengguna bisa melakukan login, daftar, update profil, dan keluar dari sistem tersebut. Selanjutnya untuk kelas pelanggan bisa melakukan membeli emas, menjual emas, menyimpan emas, melihat daftar emas, dan juga melihat tabungan, dan juga bisa melakukan booking pengambilan emas.
Selanjutnya pada kelas admin bisa melakukan update stok emas, update harga emas, memverifikasi pengadaan emas dan juga melakukan validasi pembayaran dan mengelola laporan transaksi dari pelanggan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai sequence diagram. Sequence diagram adalah digunakan untuk menggambarkan interaksi antar suatu objek pada suatu sistem yang teratur. Nah, di sini ada sequence diagram pengembalian emas, di mana sequence diagram ini terdiri dari 3 aktor, yaitu yang pertama aktor pelanggan, sistem, dan admin. Nah, untuk prosesnya, yang pertama pelanggan mengirimkan pesan ke sistem, yaitu klik menu pengembalian fisik. Sistem akan membalas pesan pelanggan dengan formulir penarikan. Kemudian pelanggan mengirimkan pesan lagi jumlah penarikan. Nah, sistem akan mengecek saldo pelanggan. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan pesan ke admin, yaitu untuk validasi permintaan. Nah, di sini admin akan validasi permintaan dari sistem. Kemudian admin akan mengirim pesan ke sistem bahwa permintaan diterima. Selanjutnya, pelanggan ini akan mengunjungi toko. Kemudian admin akan mengirimkan pesan kepada sistem, yaitu untuk klik tombol serahkan emas. Kemudian sistem mengirimkan pesan ke pelanggan untuk verifikasi penyerahan. Dan di sini sistem akan mengupdate saldo dari pelanggan. Kemudian mengirimkan pesan kepada pelanggan bahwa tentang riwayat penarikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian data flow diagram pada sistem ini, di mana ini merupakan konteks diagram, yaitu gambaran aktivitas keseluruhan sistem toko emas ini, di mana pelanggan dapat mengirimkan permintaan ke sistem seperti login, daftar, melihat harga emas, membeli, menyimpan, dan menjual emas. Dan selanjutnya sistem toko emas dapat memberikan balasan berupa status atau data yang diminta, misalnya status transaksi, harga, atau tabungan emas. Admin dapat menginputkan data atau mengupdatekan harga, memvalidasikan transaksi, menambahkan produk ke dalam sistem. Sistem dapat memberikan balasan berupa status atau data yang diminta, misalnya status transaksi, harga, dan tabungan emas ke pelanggan. Lanjut, Pak. Selanjutnya itu DFD level 0, di mana pelanggan harus melakukan proses pertama, yaitu login atau transaksi, di mana nanti datanya akan tersimpan pada data pengguna. Lalu barulah dapat pengguna itu melakukan proses-proses selanjutnya setelah melakukan transaksi, di mana pengguna dapat melakukan pembelian emas, pembayaran, jualan emas, simpan emas, dan pengembalian emas, dan manajemen produk dan harga yang dapat diupdate oleh admin. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian deployment dan skema arsitektur sistem. Di dalam deployment ini ada 3 proses ada 3 komponen utama. Yang pertama ada klien. Di klien ini kita sebagai pengguna atau pelanggan yang mengakses sistem lewat browser, lewat HP maupun lewat laptop. Dan terus ada web server. Di web server ini adalah sistem utamanya berjalan. Di dalam ini ada beberapa bagian, itu adalah Laravel, Apache, dan Ubuntu. Laravel ini adalah framework untuk membuat sistem. Terus ada Apache. Apache ini adalah alat bantu untuk
Dan di situ ada perangkatnya, ada laptop, Android, komputer atau tablet. Dan untuk tampilan browser sendiri ada spesifikasinya itu Google Chrome, Microsoft Edge, dan Mozilla Firefox. Fungsinya itu untuk mengakses website toko emas. Dan untuk akses internetnya itu ada Wi-Fi atau data itu untuk mengakses dan mengoperasikan sistem. Terus ada keempat, ada penyimpanan data yang tadi sudah dijelaskan di bagian deployment itu spesifikasinya itu lewat MariaDB atau MySQL dan disimpannya dalam localhost. Dan sini sudah saya jelaskan yang tadi. Dan selanjutnya ada server web itu Apache, Framework, Laravel, HTML, CSS dan menggunakan JS. Itu membuat sistem sesuai keinginan klien atau pengguna. Terus ada panel admin. Nah, jadi admin ini bisa mengakses lewat mobile atau aplikasi. Dan admin ini sendiri untuk mengelola produk, melihat transaksi, mencetak laporan. Terus ada bagian keamanan. Spesifikasinya itu adalah autentikasi pengguna, verifikasi biometrik, OTP, dan wajah. Itu untuk supaya sistem ini tidak diakses oleh orang yang tidak orang lain. Terus ada pencendangan sistem dan sistem ini itu di backup setiap hari atau mingguan secara otomatis. Fungsinya itu untuk keamanan data jika terjadi gangguan supaya tidak hilang. Terus yang terakhirnya ada sistem operasinya itu Windows atau Linux. Ini untuk pengembangan dan deployment sistem. Baiklah, di sini adalah prototipe perancangan sistem toko emas kami. Kami menggunakan tools Figma. Di sini ia adalah tampilan dashboard untuk website kami. Dan selanjutnya di sini ada katalog emas. Bagian katalog emas ini kita bisa melihat berat emas dan kode barangnya ada berapa. Dan terus kalau bisa juga melihat bagian-bagian produk. Di sini juga tertulis ada harga emasnya berapa untuk yang terkini, berapa per gram. Terus selanjutnya di sini ada tampilan buat akun pengguna. Dan di sini adalah bagian dari untuk tampilan awalnya itu untuk login. Misalkan kalau belum punya akun, kita bisa mendaftar, itu ada tampilannya seperti ini. Dan lanjut di sini tuh ada grafik emasnya. Grafik emas tuh berapa? Kita bisa melihat sebagai pengguna kita harus melewati captcha dulu. Di sini kita sebelum melihat grafik harus verifikasi dulu untuk selanjutnya melihat grafik. Terus di sini ada bagian tampilan transaksi. Di transaksi ini ada beli emas, jual emas, menabung emas, dan tarik emas. Ini untuk penampilan menabung emas. Di sini untuk penampilan beli emas, dan di sini ada tampilan untuk jual emas. Di sini untuk tampilan pengambilan emas, dan di sini adalah tampilan untuk bagian itu riwayat. Itulah tampilan perancangan sistem yang kami buat. Dari penjelasan semua tadi dapat disimpulkan bahwa sistem toko emas dibuat untuk memudahkan pelanggan membeli dan menabung emas secara digital. Pelanggan tidak perlu datang langsung ke toko, namun bisa melakukan transaksi menggunakan HP maupun laptop. Sistem ini sangat aman digunakan. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.